kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa di hari Selasa yang indah ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kembali lagi Tuhan izinkan kami bangun dari tidur kami boleh duduk diam, untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh dengar-dengaran, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang kekuatan dalam doa. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar sebuah slogan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Benar ya? Tapi kalau dikatakan bahwa kalau doa adalah nafas hidup orang percaya, berarti kalau kita tidak berdoa, kita berhenti bernafas. Kan gitu ya. Artinya apa? Doa itu penting. Doa itu penting, doa itu kekuatan dalam kita menghadapi setiap persoalan yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Jelas seperti yang saya katakan dalam renungan kita Senin lalu, di mana kita tidak lepas dari yang namanya persoalan, ya kan? Persoalan itu selalu ada. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana ketika persoalan itu datang, kita tetap melandasinya di dalam doa-doa kita.
ya kan? Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, berarti dia ada dalam setiap seluruh kehidupan kita. Kalau sehari saja kita tidak bernapas, mungkin kita sudah tidak ada kan Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau kita dalam sehari tidak berdoa, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kerohanian kita? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Doa bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya kegiatan sehari-hari yang kita katakan bahwa aku orang percaya, berarti aku harus berdoa. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi doa adalah hubungan yang hidup dengan Allah yang sanggup mengubah hati kita. Bahkan di tengah-tengah masalah yang belum berubah, doa bisa merubah kehidupan kita. Saat beban hidup kita tidak berubah, doa bisa mengatur pola hidup kita menjadi yang tadinya mungkin kita gelisah, tapi ketika kita berdoa, kita merasakan ada kedamaian, ada ketenangan. Tapi coba kita tidak berdoa, tapi coba kita tidak serahkan semua sama Tuhan, pasti kita kacau Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Doa adalah kekuatan Bapak Ibu Saudara. Maka kalau doa adalah kekuatan, jadi doa itu harus kita gantikan. Dalam artian apa? Doa menggantikan kekhawatiran dengan pengharapan. Artinya jadikan doa itu sebagai ganti kekhawatiran kita dengan pengharapan. Maka Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis, bahkan Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir adalah reaksi manusia Bapak Ibu Saudara. Semua kita pernah khawatir. Tidak ada mungkin di antara kita yang tidak khawatir. Banyak hal yang kita khawatirkan di dunia ini. Tapi Rasul Paulus katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Kenapa dia melarang kita untuk tidak khawatir? Tentang apapun juga. Tentang masalah kecil sekalipun Rasul Paulus katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, khawatir itu adalah reaksi manusiawi. Tetapi jika khawatir itu dibiarkan, akan menguras tenaga kita Bapak Ibu Saudara, akan mencuri sukacita kita dan melemahkan iman kita. Maka ketika kita dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, maka masuklah ke dalam doa itu. Karena apa? Doa adalah penyerahan beban kita kepada Allah. Rasul Paulus katakan janganlah hendaknya kamu khawatir, artinya apa? Ketika kekhawatiran itu melampaui batas kekuatan kita, kekhawatiran itu boleh terus merenggut sukacita kita, merenggut kebahagiaan kita, melemahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan tahu kemana kita mau berjalan. Maka Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus katakan apa? Serahkan semuanya di dalam doa. Karena kekuatan kita hanya di dalam doa. Kita tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita untuk kita mau berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Bapak Ibu Saudara, doa dapat memindahkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, fokus kita akan ke Tuhan, bukan lagi ke masalah. Tapi jangan sampai ketika kita bawa masalah itu kepada Tuhan, amin, tapi masalah itu masih kita genggam, masalah itu masih terngiang-ngiang, dan masalah itu membuat semakin iman kita lemah. Masalah itu akan membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan dapat menyelesaikan masalahku. Maka Bapak Ibu Saudara, doa membuka pintu pengharapan, karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Jadi kalau sudah kita serahkan sama Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Jangan kita ingat-ingat lagi. Mungkin iya boleh terlintas, tapi jangan sampai itu merenggut sukacita kita, merenggut pikiran kita sehingga kita tidak dapat berpikir jernih. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seperti anak kecil yang tidak pusing memikirkan tagihan listrik atau biaya rumah, karena dia percaya orang tuanya akan mengurusnya. Demikianlah kita. Ketika kita punya beban, punya persoalan, punya kekhawatiran yang mungkin kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, jadilah seperti anak kecil yang percaya kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan dan mengurus kehidupan kita. Jadi kalau ada Tuhan, buat apa kita selalu memikirkan berlarut-larut sehingga membuat kita mungkin tidak bisa makan, gak bisa tidur, ya kan, sakit, masuk rumah sakit. Karena apa? Kekhawatiran itu lebih kuat menyerang kehidupan kita sehingga membuat kita tidak tahu berpikir jernih. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gantikan kekhawatiran kita itu dengan pengharapan di dalam doa. Karena apa? Kita punya Tuhan
yang akan terus menyelesaikan setiap beban masalah yang kita alami. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dikatakan doa adalah kekuatan, maka doa pun harus diiringi dengan ucapan syukur. Di dalam doa tidak melulu-lulu kita meminta kepada Tuhan dengan list permintaan yang panjang kertasnya. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi kita lupa menyelipkan rasa syukur di dalamnya. Kita lupa menyelipkan pengampunan dosa di dalamnya. Yang kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita list semua permintaan kita. Kita list semua apa yang menjadi beban kita. Kita list semua apa yang menjadi kekhawatiran kita. Tapi kita tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mungkin bisa yakin bahwa Tuhan ada menjawab doa kita, sedangkan kita sendiri dalam doa sulit untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus dengan jelas berkata dengan ucapan syukur. Artinya apa? Ketika dia katakan janganlah kamu khawatir dengan apapun juga, tapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan syukur artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Bersyukur saat berdoa untuk menunjukkan iman kita bahwa Tuhan sudah bekerja walaupun kita belum melihatnya. Kita bersyukur bahwa apa yang kita doakan suatu saat Tuhan akan jawab. Walaupun nantinya kita tidak tahu kapan jawaban itu akan kita terima, tapi di dalamnya kita tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bahkan ucapan syukur itu menandakan hati kita percaya, dan bersyukur menjaga kita dari sikap mengeluh atau marah kepada Tuhan. Boleh bernegosiasi dengan Tuhan, boleh, tapi jangan sampai puncaknya akhirnya kita marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan kita tidak tahu berterima kasih dan bersyukur di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita berdoa, sertakan ucapan syukur dan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Bahkan atas jawaban yang doa yang belum mungkin kita belum dapatkan, kita ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Maka dalam doa kita awalilah dengan ucapan syukur. Bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin, bersyukur kalau Tuhan sudah sertai. Kalau pagi bersyukur Tuhan sudah bangunkan. Bersyukur kalau kita sudah buka mata, lihat sekeliling kita, lihat bisa menghirup udara kembali. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ketika malam dengan begitu banyak persoalan, dengan begitu banyak beban, dengan begitu banyak tumpukan-tumpukan tugas kerja yang mungkin kita bawa pulang ke rumah sampai malam mau tidur, nyatakan syukur itu di hadapan Tuhan. Karena dari pagi sampai kita pulang ke rumah, Tuhan masih sertai. Tandanya apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka bersyukur kepada Tuhan. Maka setelah ucapan syukur itu naikkan, minta ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan sepanjang satu hari ini. Kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Semua kita pasti berdosa, apalagi dengan dosa ucapan kita. Maka Tuhan mau katakan datang kepadanya, naikkan ucapan syukur itu. Naikkan ucapan syukur itu, akui segala dosa kita sepanjang satu hari ini di hadapan Tuhan. Setelah itu sampaikan apa yang menjadi keluhan kita, sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Maka di ending dari doa kita katakan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Artinya apa? Kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa di dalam doa kita, tapi apapun yang terjadi itu dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita khawatir, serahkan itu sama Tuhan. Biar kekhawatiran itu Tuhan boleh ganti dengan pengharapan, Tuhan ganti dengan iman bahwa suatu saat nanti kekhawatiran itu diganti dengan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita putus di dalam doa-doa kita. Kenapa? Doa itu mendatangkan damai sejahtera. Karena jelas firman Tuhan katakan di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, hasil dari doa yang tulus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang mungkin sudah tidak bisa lagi kita pikirkan, kita rasakan, tapi damai itu ada. Ketika kita sampaikan doa kita, sampaikan permohonan kita, amin, pasti ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menangis, senangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan, ketika amin, itu pasti kita akan mendapatkan damai. Oh iya, gitu ya. Tapi kalau sesudah amin tidak mendapatkan damai Bapak Ibu Saudara, coba pikirkan kembali. Dalam doamu itu tulus atau tidak. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, damai ini bukan berarti masalah langsung hilang. Bukan berarti kekhawatiran itu langsung hilang, tapi kita dipenuhi dengan ketenangan. Tenang, ada hal-hal yang suatu saat nanti itu pasti Tuhan akan dengar, Tuhan pasti akan jawab, gitu ya. Untuk apa kita berbeban berat kalau suatu saat nanti jawabannya nanti Tuhan yang tahu. Maka Bapak Ibu Saudara,
Damai Allah melindungi pikiran kita dari rasa takut, dari rasa keputusasaan, dan dari rasa kekecewaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, ingat, berdoalah di hadapan Tuhan karena ada kekuatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan doa bukan terletak pada panjangnya kata-kata, puitisnya doa kita, tapi kepada siapa kita mau berdoa. Apa tujuannya? Apa yang mau kita sampaikan? Sampaikanlah seperti anak kecil yang berbicara apa adanya, tidak dibuat-buat, tapi tulus dari hatinya. Ngomonglah sama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang penuh kuasa dan kasih. Saat kita mengubah kekhawatiran menjadi doa yang diiringi dengan ucapan syukur, kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan dengan akal logika kita manusia. Maka seberat apapun beban kita hari ini, masalah kita hari ini, baik itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, pasangan hidup, masa depan, serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Bahwa dengan iman dan syukur, percayalah kekuatan doa akan menopang kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sepanjang satu hari ini, esok, dan seterusnya. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan kita terus yakin dan percaya bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan itu ajaib, Dia penuh kuasa. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kami bahwa hanya di dalam Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan. Ketika kami punya banyak persoalan, kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kami, ajar kami untuk kami boleh membawanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu.
Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam doa kami boleh mendapatkan kekuatan yang luar biasa datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kehidupan kami yang Tuhan boleh pelihara, yang Tuhan boleh jaga. Terima kasih kalau Tuhan masih terus ada bersama-sama dengan kami. Saat pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Tuhan tolong, Tuhan berkati jemaat-Mu ini, sehingga jemaat-Mu ini semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan, semakin terus bersandar kepada Tuhan, dan setiap mereka yang mengalami persoalan, pergumulan, penderitaan, kekhawatiran, bahkan mengalami hal-hal yang mungkin berat mereka rasakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, hadirlah Tuhan untuk boleh menopang mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan yang mereka alami. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak mereka yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, bahkan dalam perkuliahan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu saja. Bahkan untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin dalam pekerjaan di luar maupun di dalam kota ini, Tuhan tutup bungkus mereka, jaga lindungi mereka sehingga mereka boleh menjaga kekudusan hidup mereka dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap orang tua kami yang dalam lanjut usia, biar Tuhan terus memberkati di masa usinda ini, mereka semakin dekat, semakin terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Umur semakin bertambah dan sakit penyakit mungkin itu tidak lepas dalam kehidupan mereka, tapi kami punya Tuhan yang akan menolong, memberkati, memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini, hari ini, pagi ini, mereka juga dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit mereka. Tuhan hadirlah, pulihkan, sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang dalam pemulihan, mungkin mereka yang sedang kontrol ke rumah sakit oleh karena sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka melalui dokter, obat-obatan, makanan, minuman menjadi sarana pemulihan bagi kehidupan mereka ya Bapa. Tutup bungkus jemaat dengan kuasa darah-Mu, biar mereka di dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga boleh saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap kehidupan gereja-Mu GMI Wilayah 2. Tutup bungkus gereja-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa, secara khusus dalam penantian pemilihan bisop Tuhan, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin di dalam GMI Wilayah 2 ini Tuhan, biarlah Engkau menghadirkan pemimpin yang takut akan Engkau, boleh mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk boleh membawa GMI Wilayah 2 ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap proses pemulihan supaya semuanya boleh tenang, aman, dan semua yang terpilih itu semua atas hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap proses pembangunan geraha supaya proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, biar bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang bertumbuh, bangsa yang berkembang, dan kami rindu bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang saling bergandengan tangan, saling menghargai setiap keberagaman agama yang ada di bangsa ini ya Bapa. Kami juga rindu untuk para pemimpin bangsa ini supaya tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mengerjakan segala sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tapi mereka boleh melihat apa yang menjadi kepentingan masyarakat Indonesia ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini, biar Tuhan yang terus menolong, memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semua ada dalam hikmat pertolongan daripada Tuhan. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya itu yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.